Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Mardiana selaku dosen pengampu mata kuliah User Experience pada kesempatan kali ini. Sebelumnya izin Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Daya Kiki dengan PM 226506101. Adapun maksud dan tujuan saya pada pembuatan video kali ini yaitu terkait dengan perubahan terkait dengan tema design approach. Jadi pada kesempatan kali ini sesuai dengan tugas yang diberikan, sesuai dengan perintah yang diberikan, dengan mencari jurnal, referensi jurnal, baik nasional maupun internasional, yang mana di dalamnya terdapat setidaknya satu pendekatan yang digunakan dalam desain approach itu sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini, saya mengambil judul pengembangan website kinerja menggunakan metode Agile Development, yang mana pada studi kasus Dinas Perhubungan Kota Malang. Dari keempat metode yang ada pada desain approach kali ini, saya mengambil Agile Development untuk dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi saya terkait dengan penjelasan-penjelasan mengenai kinerja yang mana terdapat pada Dinas Perhubungan instansi pemerintah Kota Malang, seperti itu. Perlu kita ketahui bersama sebelumnya, yang maksud dengan desain approach sendiri merupakan pendekatan desain yang mana terjadi atau dilakukan dalam pengalaman pengguna UX untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tidak seolah-olah langsung ke solusi yang diselesaikan, namun ada tahap-tahap yang terstruktur sistematis untuk mencapai langkah-langkah solusi tersebut. Maka dari itu, desain approach sendiri terdiri dari 4 metode atau kerangka kerja seperti design thinking, agile, kemudian ADC atau UDC, dan juga yang terakhir adalah desain sprint, seperti itu. Mungkin penjelasannya ada di slide berikutnya. Pertama sekali di bagian pendahuluan, perlu kita ketahui salah satu tantangan dalam membangun sistem berbasis digital yaitu bagaimana mengakomodasi kebutuhan pengguna yang seringkali berubah. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pengembangan yang bersifat adaptif dan fleksibel. Salah satunya adalah Agile Development. Pendekatan ini memungkinkan tim pengembang untuk bekerja secara iteratif, cepat merespon perubahan, dan melibatkan pengguna secara aktif dalam proses pembangunan. Artinya pengguna sepenuhnya dapat dilibatkan dalam proses pendekatan Agile Development, seperti itu. Untuk pendekatan desain sendiri terdiri 4 metode atau kerangka kerja, yaitu ada Human Centered Design atau User Centered Design, yang mana pada bagian HCD ini fokus pada kebutuhan dan perilaku pengguna, yang mana prinsipnya terdiri dari melibatkan pengguna sejak awal, kemudian desain iteratif, dan empati pengguna terdiri dari 3 elemen tersebut. Adapun salah satu contoh yang bisa dikatakan sebagai tergolong dalam HCD yaitu desain ulang antar muka aplikasi transportasi yang melibatkan wawancara langsung dengan pengguna jalan dan sopir, seperti itu. Artinya perlu ada komunikasi antar muka aplikasi yang dibangun sejak awal dan dikolaborasikan dengan para pengguna secara langsung, seperti itu. Kemudian untuk design thinking sendiri, yakni metode penyelesaian masalah kreatif dengan pendekatan desain. Adapun tahapannya terdiri dari empathize, yakni pemahaman pengguna, kemudian define, perumusan masalah, kemudian ideate, yakni cari ide solusi, dan prototype, membuat prototipe, serta tes, yakni uji ke pengguna. Jadi tahapan-tahapan itu harus diselesaikan satu demi satu sampai ke tahap uji testing, yakni berupa tes uji ke pengguna. Kemudian selanjutnya ini terdapat Agile Development, metode yang ketiga, yaitu pendekatan iteratif dan kolaboratif. Artinya pengguna dan juga tim secara kolaborasi dapat saling berkomunikasi, seperti itu. Artinya kebutuhan apa saja yang ingin disesuaikan, ingin ditambahkan atau ingin dirubah, harus ada kolaborasi antara pengguna dan juga si pengembang, seperti itu.
menyesuaikan pengembangan dan kebutuhan pengguna secara berkelanjutan. Adapun nilai utama dari agile development sendiri, yakni individu dan interaksi lebih besar dari proses. Yang artinya setiap individu dan juga interaksi-interaksi yang ada sangat-sangat perlu atau sangat-sangat dibutuhkan melebihi dari suatu proses yang ada, seperti itu. Kemudian ada perangkat lunak yang berfungsi dan juga melebihi dokumentasi, yang artinya perangkat lunak harus mestinya berfungsi, harus berjalan walaupun setidaknya dengan dokumentasi yang tidak begitu lengkap. Dia benar-benar perangkat lunak tersebut harus benar-benar berfungsi untuk menunjang kinerja dari suatu pengembangan desain tersebut. Kita berbicara tentang pengalaman pengguna. Kemudian ada kolaboratif atau kolaborasi yang melebihi kontrak, yang artinya kolaborasi sangat-sangat diperlukan antara individu dengan individu yang lain, pengguna ataupun si pengembang, yang mana nilai tersebut lebih besar dari suatu nilai negosiasi ataupun kontrak, seperti itu. Kemudian respon cepat yang berlaku lebih besar dari rencana kaku, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada design sprint, yakni metode dari Google Ventures untuk menjawab pertanyaan bisnis penting melalui desain, pembuatan prototipe, dan pengujian dengan pengguna, yang mana semuanya dilakukan hanya dalam 5 hari. Perlu ada kesinambungan dan juga pengerjaan yang cepat dalam desain sprint. Berikut adalah 4 metode yang sudah saya jelaskan, dan pada studi kasus kali ini saya mengambil metode atau kerangka kerja agile development dalam pendekatan desain untuk menentukan pengalaman pengguna yang lebih masif dan juga lebih terstruktur mengenai studi kasus kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang. Dalam membangun sistem ini, pendekatan agile development dipilih karena mampu menjawab kebutuhan akan fleksibilitas dan kecepatan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Agile dinilai cocok karena memungkinkan proses pengembangan yang bersifat iteratif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Yang mana di kala waktu dalam suatu penyusunan pengembangan, di tengah-tengah terdapat sesuatu yang dinilai atau dirasa perlu ada penambahan, kemudian perlu ada perubahan, maka agile development sangat-sangat dibutuhkan kolaborasi antara para pengguna dan juga para developer. Yang mana di sini tujuan memantau kinerja pegawai secara digital di Sub Malang. Kemudian fitur yang terdapat dalam website ini yakni pelaporan harian, input aktivitas dan rekap bulanan, serta fitur-fitur lainnya seperti data, profil, dan lain sebagainya. Kemudian untuk target pengguna sendiri yakni pegawai di Sub dan juga pimpinan setempat. Kemudian tahapan agile dalam pengembangan. Yang pertama, kerangka kerja dalam bentuk sprint 1 itu dilaksanakan rencana dan kerangka antarmuka, yang artinya pada tahapan awal perlu adanya rencana atau rancangan terkait dengan UI ataupun antarmuka yang ingin dibuat. Kemudian pada tahapan kedua, sprint kedua, ya ini perlu ada pembuatan input aktivitas dan data pegawai yang harus direalisasikan. Jadi pegawai-pegawai dapat menginput ataupun mengupload data-data tersebut beserta aktivitas. Kemudian yang ketiga terdapat penilaian dan monitoring. Maksud dari sprint 3 penilaian dan monitoring di sini yang dimaksudkan adalah para pimpinan dapat secara langsung mengevaluasi, dapat secara langsung melihat, menilai aktivitas ataupun laporan-laporan yang diupload oleh para pegawai. Yang artinya ada komunikasi di dalamnya, pengevaluasian yang setidaknya para pegawai juga diikut sertakan dalam evaluator tersebut. Jadi pegawai juga dapat melihat atas penilaian yang telah dilakukan oleh para pimpinan seperti itu. Kemudian yang sprint 4 pengujian black box dan fiksasi UI. Di sini terdapat pengujian black box yang artinya perlu dilakukan uji testing berupa halaman UI ataupun halaman-halaman tampilan-tampilan yang sudah diberikan, dan juga perlu ada pemfiksasian terkait dengan UI yang telah dibuat seperti itu. Kemudian dampak terhadap pengalaman penggunanya sendiri, yakni sistem lebih mudah digunakan dan intuitif, serta fitur sesuai kebutuhan pengguna sudah terlengkapi. Perubahan desain cepat berdasarkan
feedback yang telah diberikan, baik dari pimpinan ataupun pegawai, serta pegawai aktif terlibat sebagai evaluator yang telah dinilai atau telah dilihat atau telah diberikan oleh para penilai seperti pimpinan. Kemudian yang terakhir kesimpulan, Agile Development adalah pendekatan pengembangan sistem yang sangat relevan untuk membangun produk digital yang berorientasi pada pengguna. Dalam kasus website kinerja di Submalang, Agile memungkinkan pengembangan sistem yang sesuai kebutuhan pengguna, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan seakan-akan terjadi dalam waktu yang tidak ditentukan, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi singkat dari saya dalam mata kuliah User Experience pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.